Terkadang apa yang kita tidak harapkan justru malah terjadi secara tiba-tiba. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di acara apaan nih? Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, kemarin itu banyak banget dari kalian yang request supaya RJ5 cerita lagi tentang cerita pendakian. Akhirnya setelah kita riset, diskusi, ketemu nih satu cerita yang menurut gua horor dan pas banget buat kalian. Ceritanya itu berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Wahyu yang menurut gua, wah gila sih. Ya kalian lihat sendirilah nanti ceritanya kayak gimana. Oh ya guys, jadi kemarin tuh yang nanyain, Bang, baju RJ5 dijual apa enggak sih? Nah sebenarnya emang kita tuh udah dari lama banget ya nyiapin konsep, prepare desainnya. Karena emang tuh kita nggak mau main-main lah buat kalian. Nah jadi baru ada nih di bulan Maret 2021 ini. Ya intinya kita pengen bajunya itu keren tapi harganya merakyat. Sesuai sama isi kantong kalian. Nah buat kalian nih yang awal-awal pengen pesen, bisa banget nih langsung pre-order aja nih ke Instagram ini nih. Ini Instagram khusus kalau pengen pesen baju RJ5 langsung aja ke sini. Atau bisa juga kalau yang nggak punya IG langsung aja order via WhatsApp nih. Nomornya gue taruh di sini. Atau langsung klik aja lah di deskripsi. Jadi ada dua desain yang menurut gue keren sih. Buat dipakai PDKT, ganteng sih lu. Jadi langsung aja dipesan guys, gue taruh linknya di deskripsi. Nah sebelum gue mulai juga videonya kayak biasa, subscribe dulu sama tekan like yang banyak, komen juga yang banyak. Biar gue makin semangat nyari-nyari cerita yang menarik buat kalian. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Terkadang apa yang kita tidak harapkan justru malah terjadi secara tiba-tiba. Cerita ini berawal dari Edi, seorang pendaki di tahun 2015. Saat itu, ia mendaki gunung yang terkenal paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi. Kala itu emang lagi libur panjang semester sekolah. Nah si Edi ini baru naik ke kelas 12. Dan dia emang lagi nikmatin tuh masa-masanya liburan. Hingga akhirnya tiba-tiba ada temennya yang datang ke rumah dan bilang kayak gini. Ayo naik Merapi lah besok. Hah? Gila kau Sim? Ngajak ngedaki kok dadakan? Sama siapa aja emang? Aku sama Ali. Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo. Langsung naik ke Pasar Bubrah. Wah dadakan amat Sim. Besok ada kerjaan lagi dari bapakku. Aku nggak bisa kalau pergi pagi-pagi. Gini aja Ed. Kamu kan udah sering mendaki sampai kemana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Nah nanti aku camp di situ. Kamu nyusul aja ya. Sebenarnya saat itu perasaan si Edi udah nggak enak tuh. Tapi entah kenapa dia setuju-setuju aja tuh sama ajakan si Kosim. Besok pagi udah ada kabar dari si Kosim kalau dia udah jalan sama si Ali. Nah si Edi yang pengen pergi mikir juga tuh kalau minta izin sama orang tuanya nih dadakan ngedaki ke Merapi pasti nggak dibolehin.
Sampai akhirnya dia punya ide kayak gini. Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika ya. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana. Syukuran apa? Adiknya baru selesai sunatan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang, disuruh datang ke rumahnya Melekan. Setelah berbohong dan akhirnya berhasil mendapatkan izin, berangkatlah tuh si Edi dengan bermodalkan tas ransel yang berisikan sleeping bag dan juga sedikit makanan. Wah, akhirnya bohong nih dia. Pas udah di jalan, si Edi coba hubungin tuh si Kosim sama si Ali. Tapi nggak aktif, kayaknya mereka ini udah mulai masuk hutan-hutan. Sekitar jam 3 siang, berangkatlah tuh si Edi menuju ke base camp. Dan pas udah nyampe di sana, ternyata lagi sepi banget tuh, hanya ada beberapa orang aja. Dan setelah selesai ngurus administrasi tuh, berangkatlah si Edi. Dan baru aja jalan sekitar 15 menit, dia tuh ketemu sama kayak warga lokal yang baru turun dari hutan. Yang ternyata namanya adalah Pak Gun. Mau kemana mas? Kok sendirian? Mau muncak Pak, temenku udah naik duluan, nunggu di pasar Bubrah. Hati-hati ya Le, nanti kalau di jalan ada orang ngajak kamu, jangan kamu turuti. Ingat aja dengan tujuanmu, dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli, walaupun hanya satu yang kamu beli. Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih. Pasar. Edi sempat kebingungan. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Pak Gun? Sekitar jam 5 sore, si Edi ini baru masuk ke area hutan. Dan pas maghrib, dia baru sampai di pos 1. Tapi anehnya kalau kata si Edi ini, dari awal dia mendaki, dia sama sekali nggak ngelihat ada orang lain. Nggak ada pendaki lain, kecuali dia doang. Tapi dia nggak mau ambil pusing gitulah. Langsung aja dia istirahat sambil minum air. Gak lama, dia pun melanjutkan perjalanan. Nah sekarang kan perjalanan udah mulai gelap nih. Dia cuma ditemenin sama satu senter yang ada di tangannya sama satu handphone yang lagi dengerin musik. Karena separuh aku dirimu. Nah, jalanlah tuh si Edi sendirian. Di tengah perjalanan menuju ke pos 2, di tepi jalur dia ngeliat tuh kayak ada seorang cewek tapi lagi sendirian. Si Edi yang penasaran langsung nyamperin tuh cewek. Coba diajak ngomong, "Mbak dari mana? Kok mbak cuman sendirian aja?" Tapi cewek itu diem doang, gak jawab apa-apa. Padahal kalau kata Edi, wujudnya itu ya bener-bener kayak cewek orang biasa, pakai jaket, kupluk, sama tas. Tapi pas diliatin lebih detail lagi, muka dari cewek itu kelihatan pucat dan juga bibirnya itu kelihatan berwarna biru. Mendadak langsung ngeri lah tuh si Edi. Dia langsung jalan cepet-cepet ninggalin itu cewek. Tapi ya lagi-lagi karena mungkin masih penasaran ya, itu cewek ngapain sih sendirian? Kok gue tanya gak jawab-jawab? Dia coba tuh lihat lagi ke belakang ke arah cewek itu. Dan ternyata cewek itu udah hilang, gak ada di tempatnya. Takut dong si Edi, langsung tuh dia jalan cepet-cepet ngibrit-ngibrit. Katanya sih sampai ngos-ngosan. Pas udah agak jauh, si Edi ini mulai agak tenang tuh. Dia coba dengerin lagu. Kali ini katanya lagunya itu Kangen dari Dewa 19. Kangen siapa sih? Nah, tapi walau dengerin lagu, dia tuh kayak ngedenger juga kayak ada suara burung banyak banget tuh di deket dia. Tapi pas dicari sama sekali nggak ada burungnya. Dia coba tuh nggak mau mikirin hal-hal kayak gitu. Dia coba jalan terus ya walau ngeri-ngeri sedep juga.
Udah jalan sendirian, malam-malam dengar suara banyak burung, tapi burungnya nggak ada. Jalan terus si Edi, sampai-sampai dia nemu sebuah keanehan lagi. Dia ngeliat di depan kiri tuh di tepi jalur ada sebuah gubuk. Gubuknya sih kata dia kayak gubuk-gubuk biasa yang ada di kampung-kampung. Di gubuk itu kalau kata si Edi, dia ngeliat ada laki-laki tua lagi duduk berpakaian Jawa gitu. Kayak orang lagi nunggu di kawasan itu. Edi sempet down juga tuh mentalnya, apa iya ya mending gue turun aja. Karena kan mau gak mau, kalau dia mau naik ke atas dia harus ngelewatin gubuk itu. Tapi di satu sisi ya gak mungkin juga sih Edi turun, kan dia udah ditungguin sama Kosim sama Ali di atas. Akhirnya jalanlah tuh dia ngelewatin gubuk sama laki-laki tua itu. Dan gak lama si Edi malah dipanggil sama laki-laki itu. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Si Edi yang ketakutan terus jalan aja tuh, tapi dia katanya sambil nunduk gitu. Pas lagi jalan dia malah dipanggil lagi, kali ini dengan nada yang marah. Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah. Si Edi mulai keringetan tuh. Ya iyalah, udah ngedaki sendiri malam-malam gini, nemu gubuk, udah gitu dipanggil lagi sama pria tua yang dia nggak kenal sebelumnya. Mau nggak mau datanglah tuh dia ke gubuk itu, sambil dia tuh terus nunduk kayak gitu. Hingga akhirnya terjadi percakapan kayak gini. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak macam-macam kok. Kalau boleh tahu, Anda siapa ya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi pun semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Edi? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Bener-bener gak bisa bayangin posisi Edi saat itu, karena emang katanya dia tuh udah takut banget. Dan yang bisa dia lakuin cuman baca-baca doa di dalam hati. Di situ Edi tuh sempat ngeliat wajah dari laki-laki tua itu. Kalau kata Edi, wajahnya itu jauh banget dari kata setan. Ya kayak orang biasa dan wajahnya itu kelihatan bersih banget. Kamu boleh lanjut jalan, tapi ada syaratnya. Apa, Pak? Syaratnya, kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Si Edi bener-bener bingung banget. Dari awal pendakian ada aja hal-hal aneh yang dia alamin. Dan dia pun mengiyakan syarat dari laki-laki tua itu dan segera melanjutkan perjalanan. Baru aja jalan normal, tapi dia ngerasa tas yang ada di punggungnya ini terasa berat. Dia sempat berhenti sebentar tuh dan langsung jalan lagi. Tapi anehnya tasnya malah berasa makin berat. Si Edi akhirnya jalan aja tuh, dia nggak mau ngirauin hal-hal kayak gini. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada suara manggil dia dari belakang. Edi. Loh, kok suaranya mirip si Kosim ya? Tapi si Edi itu keingetan tuh pesan dari laki-laki tua tadi. Katanya kalau mau selamat, jalan aja ke depan. Ya udah, dia lanjut jalan lagi. Tapi ya kok suaranya makin lama makin besar gitu kalau kata si Edi. Mirip suara Kosim yang lagi minta tolong. Edi, tolong. Si Edi ini tetap jalan terus aja. Dia mulai pusing tuh, niatnya pengen ngedaki santai, kok malah ngalamin hal-hal horor kayak gini. Hingga akhirnya dia sampai kayak ke sebuah batu besar gitu ya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh laki-laki tua itu. Barulah di situ dia bisa nengok ke belakang. Dan terkejutlah si Edi kalau ternyata di belakangnya itu adalah jurang. Tadi gue lewat mana?
Adapun batu yang dimaksud oleh orang tua tadi adalah perbatasan tuh antara jurang dan sebelum jurang. Si Edi mikir terus tuh, lah kok bisa-bisanya di belakang gue jurang? Lah terus tadi gue lewat mana? Bener-bener mencekam banget ya saat itu kalau kata Edi. Mungkin juga kalian bisa bayangin ya kalau ada di posisi Edi. Yang dia bisa lakuin pada saat itu adalah hanya berdoa. Ya Allah, lindungilah perjalanan hamba pada kali ini. Di depan Edi sekarang cuma ada kayak semak-semak gitu tuh. Dia bingung tuh mau lewat semak-semak apa enggak. Dia takut salah jalan lagi. Malam itu udah jam 9 malam dan handphone si Edi ini udah mati total. Ya udah mau nggak mau akhirnya dia segera melanjutkan perjalanan. Oh iya, semenjak dia sampai di batu besar itu, sekarang katanya tasnya tuh udah nggak berasa berat kayak sebelumnya. Lalu jalanlah tuh si Edi, diteroboslah semak-semak. Pas lagi jalan di semak-semak, dia tuh kayak ngeliat di sebelah kanannya gitu ya, ada sosok hitam tinggi besar dengan matanya yang merah. Tapi si Edi itu di situ udah kayak nggak peduli gitu ya sama penampakan itu. Yang dia cuman pikirin adalah gimana caranya dia bisa kembali ke jalur. Gak lama dia berhasil nemu tuh kayak jalan setapak gitu. Dia ikutin terus lah tuh jalan setapaknya. Dan ternyata bener aja tuh, itu adalah jalur yang benar sebelum mencapai ke pos 2. Alhamdulillah ya Allah. Jalanlah tuh terus si Edi untuk menuju ke tempat ngecamp si Kosim sama Ali. Dan gak lama dia pun udah sampai di pasar Bubrah dan ketemu tenda si Kosim sama Ali. Sampai juga kamu, Di. Lama banget. Emang kamu naik jam berapa? Aku berangkat jam 4:30 dari base camp. Lah kok lama banget sih sampainya? Ini udah jam 12 malam lebih loh. Kamu kemana aja? Entah. Edi cuman diem aja tuh dengar pertanyaan dari Ali. Hingga gak lama akhirnya terjadi satu kejadian lagi. Singkat cerita, semuanya itu udah pada tidur di dalam tenda. Hingga akhirnya si Ali tiba-tiba bangunin Edi. Di, bangun Di. Lu denger gak tuh ada suara rame-rame orang di luar tenda? Suara apaan? Gue gak denger. Ini gue lagi tidur nih. Udah tidur lagi aja deh. Ngantuk nih gue. Akhirnya mereka tidur lagi. Tapi baru juga tidur bentar. Lagi-lagi si Ali bangunin si Edi. Kali ini si Kosim juga dibangunin. Dan sekarang mereka semua dengar suara gamelan. Suara apaan itu? Udah diem aja. Mereka pada diem doang tuh, kayak cuman tatapan. Dan gak lama setelah suara gamelan itu, kedengeran suara orang rame banget di luar tenda, kayak ada pasar. Bener-bener ngeri banget saat itu kalau kata Edi, tapi di situ dia tuh inget pesan dari Pak Gun pas di awal pendakian. Nah, dia ceritain lah tuh ke anak-anak. Waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua, namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu. Gila kamu, Ed. Kita aja nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kok kamu malah ngajak aneh-aneh? Lah gimana? Aku diberi pesan dari Pak Gun ya seperti itu. Pas lagi mereka ngobrol, tiba-tiba aja tali tenda mereka tuh kayak ada yang nyenggol. Dan kalau kata si Edi ini, orang-orang yang lagi di luar tenda itu kayak lagi pada perhatiin tenda mereka. Di situ si Edi mikir, kayaknya nih mereka tuh harus cepet-cepet ngelakuin apa yang dibilang sama Pak Gun, biar semuanya cepet selesai. Tapi di situ Kosim tetap ngotot tuh nggak mau. Sempet terjadi perdebatan cukup lama, hingga akhirnya mereka semua keluar tenda. Dan push. Dan bener aja, kalau kata si Edi, dia baru pertama kali nih ngelihat hal kayak gini. Di luar itu kayak ada pasar, banyak orang yang berjualan, menggunakan baju desa zaman dahulu.
Si Edi tuh kayak bingung banget ya sama apa yang dia lihat. Karena kan pas dia lihat itu, banyak juga tuh tenda dari pendaki-pendaki lain. Dia juga sempat mikir, pendaki lain tuh kira-kira ngerasain hal yang sama nggak ya kayak dia? Kenapa ya kalau orang ngeliat pasar setan, pasti yang dilihat itu yang berjualan baju-bajunya seperti orang desa zaman dahulu. Karena si Edi inget pesen Pak Gun tuh, dia mulai nyari tuh kira-kira bisa beli barang apa ya pada nantinya. Dia sempat ngeliat ke kiri tuh, kayak ada nenek-nenek lagi jualan daging segar. Tapi pas dilihat sama si Edi ini, daging itu lebih mirip kayak kaki manusia sama tangan manusia. Akhirnya karena takut, si Edi pun nggak jadi beli dagangan nenek-nenek itu. Lalu dia cari tuh dagangan apa yang bisa dibeli selanjutnya. Sampailah dia di ujung kayak ngelihat ada yang jualan kayak sembako gitu. Serius nih ada yang jual sembako? Setelah ada percakapan nih sama penjualnya, akhirnya dibelilah tuh mie instan 2 biji. Si Kosim di sini kelihatan takut banget. Dari tadi mulutnya tuh kayak lagi baca-baca doa gitu. Dan mereka pun akhirnya kembali ke tenda sambil nunduk semua. Jadi kalau kata si Edi, pasarnya itu ya layaknya pasar normal aja, kayak pasar manusia. Dan barang-barang yang dijual juga ya normal-normal aja, kayak di pasar kayak biasa. Nah, tapi di sini ada yang bikin merinding. Kalian masih ingat sama cewek yang di bawah pertama kali ditemuin sama si Edi? Pas lagi di pasar itu, nggak sengaja si Edi tuh ngeliat ada sosok cewek pendaki tadi yang dia temuin pas maghrib di bawah. Sempet merinding juga kalau kata si Edi pas ngeliat cewek itu lagi. Tapi ya udahlah, si Edi nggak mau ambil pusing. Hingga akhirnya mereka pun kembali ke tenda. Di situ Kosim tuh bener-bener ketakutan banget katanya. Dia terus-terusan ngucap istighfar. Ya iyalah, siapa yang nggak takut? Lagi ngecamp asik-asik, tiba-tiba dibuka ada pasar. Ketakutan itu terus terjadi karena suara gamelan dan suara rame-rame orang itu masih terus berlangsung ketika mereka ada di dalam tenda. Hingga akhirnya terdengar tuh sayup-sayup ada suara azan subuh. Dan suara-suara itu pun mulai menghilang. Setelah ada azan subuh, mereka pun pada sholat tuh di dalam tenda, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah sholat, mereka pun pada tidur. Nah, pas lagi tidur ini tuh, si Edi dimimpin sama kakek-kakek yang intinya kayak gini. Lekas turun nak, sebelum gelap tiba. Pas udah pagi, mereka semua pada bangun tuh dan mutusin buat langsung turun aja. Takut terjadi apa-apa lagi. Mie instan yang mereka beli semalam pun turut dibawa pulang juga. Nah, pas turun ini kalau kata si Edi, semuanya normal-normal aja. Ya lagi siang ya. Sampai ketika di pos 1. Nah, di sini nih ada keanehan lagi. Si Kosim itu nyium bau yang busuk banget sampai dia mual muntah-muntah. Ternyata di situ si Edi tuh ngeliat ada sosok pocong dengan wajah gosongnya di antara semak-semak. Buset. Siang-siang ini. Karena udah ngerasa nggak beres ya, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Hingga akhirnya sampai di base camp dengan selamat. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi katanya mereka bertiga tuh kompak kena sakit setelah pendakian ini. Ya kayak demam dan panas gitu. Tapi beberapa hari kemudian mereka itu udah sehat kembali dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Itu dia guys, sebuah cerita pengalaman horor ya yang ditulis oleh Wahyu yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Dimana itu aneh banget ya, sebenarnya si Edi itu ngelewat jalan mana? Karena pas dia nengok ke belakang, ternyata itu adalah jurang. Tapi ya lagi-lagi gue balikin ke kalian nih, percaya atau nggak percaya? Karena sih kita udah nanya ke penulisnya. Katanya kejadian ini terjadi di tahun 2015. Oh ya katanya nih setelah kita nanya ke penulisnya, mie instan tuh yang dibawa ke rumahnya berubah jadi daun.
Ya, percaya nggak percaya, gue balikin lagi deh kepada kalian. Gue juga mengucapkan terima kasih nih kepada Wahyu yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao! Jangan lupa pesan baju RJ5.